Titik balik Nadiem Anwar Makarim. Rabu 13 Mei 2026, ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Di kursi terdakwa duduk seorang pria berusia 41 tahun. Kemeja putih, wajah tegang, tapi berusaha tetap terlihat tenang. Di balik matanya ada sesuatu yang lebih berat dari sekedar lelah. Namanya Nadiem Anwar Makarim. 12 tahun lalu ia adalah anak muda yang disebut dalam tanda petik gila karena keluar dari karir gemerlap demi mengurusi tukang ojek. 8 tahun lalu Bloomberg menyebutnya salah satu inovator paling berpengaruh di Asia. 7 tahun lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menelponnya dan memintanya untuk bergabung ke dalam kabinet. Dan hari ini jaksa penuntut umum berdiri membuka berkas tebal ratusan halaman lalu membacakan tuntutan yang membuat seluruh ruang sidang membisu. Nadiem Anwar Makarim dituntut pidana penjara selama 18 tahun dan membayar uang pengganti sebesar 5,68 triliun rupiah. Apabila tidak membayar, diganti pidana penjara 9 tahun. 27 tahun, bayangkan angka itu. Seusai sidang, kamera menangkap momen yang tak ada seorang pun menyangkanya. Pendiri imperium teknologi senilai miliaran dolar Amerika, mantan menteri termuda dalam sejarah Indonesia, dia menangis. Ia merangkul seorang pengemudi ojek online yang hadir mendukungnya. Bagaimana seorang bisa mencapai puncak setinggi itu lalu jatuh sedalam ini? Ini bukan sekedar kisah sukses. Ini kisah tentang keputusan yang mengubah segalanya, ke atas dan ke bawah. Inilah kisah Nadiem Anwar Makarim yang jalan hidupnya seperti roller coaster. Dulu pernah dielu-elukan, kini duduk di kursi pesakitan. Mari kita mulai kisahnya. Keluarga dan masa kecil. 4 Juli 1984, Singapura. Seorang bayi laki-laki lahir sebagai anak ketiga dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Keluarga ini bukan keluarga sembarangan. Sang ayah adalah pengacara kondang dan sekaligus aktivis keturunan Arab Minang dari Pekalongan. Pria yang bahkan pernah menjadi bos dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Keras dalam berprinsip, berani dalam bersikap. Sang ibu adalah putri dari Hamid Al-Gadri, pejuang perintis kemerdekaan yang ikut mendirikan fondasi Republik ini. Bayangkan meja makan keluarga Makarim. Di sana bukan hanya bicara soal nilai ulangan. Di sana ada diskusi tentang bangsa, hukum, keadilan, dan Indonesia. Nadiem kecil sekolah dasar di SD Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta. SMA ia lanjutkan ke United World College of Southeast Asia, Singapura, sekolah internasional bertaraf dunia yang murid-muridnya datang dari puluhan negara. Lulus SMA ia terbang ke Providence, Rhode Island, diterima di Brown University, Ivy League, Amerika Serikat, jurusan hubungan internasional. Ia juga sempat ikut program pertukaran pelajar di London School of Economics, Inggris. 4 tahun di 2 benua, berpikir dalam bahasa Inggris, memahami geopolitik, tapi di lubuk hatinya ia selalu merindukan satu hal, jalanan Jakarta, kemacetannya, panasnya, dan ojeknya. McKinsey, Harvard, dan percakapan yang mengubah segalanya. Tahun 2006, Nadiem berusia 22 tahun, baru memegang gelar dari Brown. Ia masuk McKinsey & Company Jakarta, perusahaan konsultan manajemen paling dihormati di dunia.
impian banyak lulusan Ivy League. 3 tahun ia bekerja di sana, belajar membedah bisnis secara ilmiah, melihat masalah dari ketinggian. Tapi setiap pagi ia memilih tidak naik mobil seperti eksekutif sekantornya. Ia naik ojek, lebih cepat, lebih lincah menembus kemacetan. Dan dari situlah percakapan-percakapan itu dimulai. Dalam perjalanan setiap hari ia berbincang sungguh-sungguh dengan para tukang ojek, dan jawabannya mengejutkan. Dalam sehari mereka bisa menunggu 4 hingga 5 jam, tapi yang didapatnya hanya 1-2 penumpang saja. Di sisi lain, penumpang kesulitan menemukan ojek saat butuh. Penumpang butuh ojek, tapi tidak bisa menemukan. Tukang ojek punya waktu, tapi tidak bisa menemukan penumpang. Bukan masalah malas, bukan masalah bodoh. Ini masalah sistem, masalah koneksi. Seorang konsultan McKinsey tahu, di sini ada masalah nyata, dan di mana ada masalah nyata, pasti ada solusi di dalamnya. Tahun 2009, Nadiem kembali ke bangku kuliah, kali ini di Harvard Business School, alma mater sang ayah. 2 tahun ia belajar cara berpikir seperti pemilik perusahaan, mengambil risiko terukur, membangun sesuatu dari nol. Dan di antara tugas-tugas kelasnya, bayangan tentang ojek Jakarta itu tidak pernah pergi. Keputusan gila lahirnya Gojek. Tahun 2011, Nadiem kembali ke Indonesia dengan gelar MBA Harvard di tangan. Pintu-pintu karir bergengsi terbuka lebar, tapi ia memilih pintu yang berbeda. Ia bergabung sebentar dengan Zalora Indonesia sebagai co-founder, belajar cara membangun e-commerce besar, lalu pindah ke Kartuku sebagai Chief Innovation Officer, perusahaan rintisan pembayaran non-tunai. Tapi sementara semua itu berjalan, ada proyek kecil yang ia rawat diam-diam, namanya Gojek. Sekitar 2010, Nadiem membuka kantor pertama Gojek di garasi rumahnya di Jalan Kerinci, Jakarta Selatan. Lebih mirip gudang kecil. Modalnya, uangnya sendiri, tidak ada investor, tidak ada venture capital. Sistemnya mengagumkan dalam kesederhanaannya. 1 nomor telepon call center, 20 pengemudi ojek yang direkrut satu persatu, dan 1 janji, kalau kamu butuh ojek, telepon kami. Tidak mudah meyakinkan para bapak-bapak di pangkalan ojek. Buat apa saya ganti cara kerja? Dari dulu juga begini, aman-aman saja, kata tukang ojek. 3 tahun pertama, Gojek berjalan tertatih-tatih. Nadiem membiayai semua dari kantong sendiri. Tidak ada gaji besar, tidak ada berita di media, hanya telepon yang sesekali berdering. Dan Nadiem setiap malam duduk di hadapan laptop sambil mempertanyakan dirinya sendiri. Lulusan Harvard, bermodal garasi, dan 20 tukang ojek. Orang pasti anggap saya sudah gila, katanya. Dan mungkin memang ia sedikit gila, tapi orang-orang yang mengubah dunia biasanya memang begitu. Tahun 2014, North Star Group, perusahaan investasi asal Singapura, melihat potensi tersembunyi Gojek dan menyuntikkan dana pertama. Gojek tidak lagi sendirian. Nadiem mulai menyiapkan satu hal yang akan mengubah segalanya, sebuah aplikasi. Titik balik pertama, 7 Januari 2015. Pada 7 Januari 2015, tanpa konferensi pers mewah, Gojek meluncurkan aplikasinya di Android dan iOS. Hanya 4 layanan, GoRide, GoSend, GoShop, dan GoFood. Dalam hitungan hari, bukan bulan, tapi hari, sesuatu yang tidak pernah Nadiem bayangkan terjadi. Aplikasi itu menyebar seperti api bertemu angin kencang. Ibu rumah tangga memesan makanan dari sofa. Karyawan akhirnya punya solusi nyata menghadapi kemacetan. Para pengemudi ojek yang tadinya menunggu berjam-jam di pangkalan, kini tidak sempat istirahat.
Dalam kurang dari 2 tahun, Gojek telah diunduh hampir 30 juta kali. Pertumbuhannya mencapai 3.600 kali lipat dalam 18 bulan pertama. Tidak semua pihak senang. Ojek pangkalan dan taksi konvensional berteriak. Ada demonstrasi, ada aksi jalanan, bahkan Kementerian Perhubungan sempat menerbitkan larangan operasi. Larangan itu bertahan hanya dalam hitungan jam. Jutaan pengguna turun ke Twitter dengan tagar Save Gojek langsung trending nasional. Dan Presiden Joko Widodo sendiri berbicara, pemerintah tidak boleh melarang inovasi. Gojek tetap melaju. 4 Agustus 2016, Gojek resmi menjadi unicorn pertama Indonesia dengan valuasi 1,75 miliar US dollar. Pada 2017, Fortune mencantumkan di urutan ke-17 perusahaan yang paling mengubah dunia satu-satunya dari Asia Tenggara. Pada 2018, Google, JD.com, dan Tencent menyuntikkan investasi 1,3 miliar US dollar. Dan pada 2019, Gojek menjadi dekakorn. Valuasi mencapai 10 miliar dolar Amerika. Lebih dari 2 juta mitra pengemudi bergabung. Pendapatan mereka naik ke rata-rata 45%. Puluhan ribu UMKM kuliner tumbuh berkat GoFood. Gojek bukan hanya mengubah cara Indonesia bepergian, ia mengubah cara Indonesia hidup. Panggilan Negara Menteri Termuda. 21 Oktober 2019, telepon Nadiem berdering. Di ujung telepon, suara Presiden Joko Widodo. "Mas Nadiem, saya ingin Anda menjadi Menteri Pendidikan," katanya. Di usia 35 tahun, Nadiem Anwar Makarim dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri termuda dalam sejarah Indonesia. Untuk itu, ia harus menyerahkan kursi CEO Gojek kepada Andre Sulistyo dan Kevin Alwi. "Saya mau apa yang terbaik untuk Indonesia," kata Nadiem singkat. Sebagai menteri, ia langsung mengguncang. Ujian nasional dihapus setelah puluhan tahun menjadi momok. Konsep Merdeka Belajar diluncurkan. Pendidikan harus membebaskan, bukan mengekang. Program kampus merdeka dan guru penggerak bergulir. Ada yang memuji keras, ada yang mengkritik keras, tapi perubahan sedang terjadi. Lalu datanglah 2020, pandemi COVID-19. Disinilah Nadiem membuat sebuah keputusan yang kelak menjadi bencana. Titik nadir, Chromebook, dan ruang pengadilan. 2020, seluruh dunia terkunci, sekolah tertutup. Di kota besar, anak-anak belajar via Zoom dengan wifi kencang. Tapi di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di pedalaman Kalimantan, di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, anak-anak tidak punya apa-apa. Nadiem melihat ini sebagai krisis yang harus diselesaikan cepat. Idenya mulia, digitalisasi pendidikan. Semua anak Indonesia harus bisa mengakses teknologi pembelajaran. Tapi eksekusinya, menurut dakwaan jaksa, adalah bencana. Februari 2020, Nadiem bertemu perwakilan Google Indonesia. Dalam beberapa pertemuan, menurut jaksa disepakati bahwa program digitalisasi Kemendikbud akan menggunakan laptop Chromebook berbasis Chrome OS milik Google. Masalahnya, uji coba Chromebook di sekolah Indonesia sudah pernah dilakukan pada 2019. Hasilnya gagal, terutama untuk daerah 3T. Chromebook butuh koneksi internet stabil. Di 3T, sinyal masih seperti hantu. Menteri sebelum Nadiem sudah melihat hasil itu dan memilih berhenti. Surat dari Google dibiarkan tidak dijawab, tapi Nadiem tetap melanjutkan.
Antara 2020 hingga 2022, program pengadaan perangkat TIK di Kemendikbudristek berjalan dengan anggaran 9,3 triliun. Miliaran rupiah uang rakyat mengalir untuk Chromebook dan layanan Chrome Device Management. Lalu datanglah laporan-laporan memilukan. Di berbagai daerah 3T, laptop-laptop itu tiba-tiba tidak bisa digunakan. Koneksi internet tidak ada. Di beberapa sekolah, Chromebook berharga jutaan rupiah berakhir di sudut gudang, berdebu, tidak pernah sekalipun dibuka oleh murid-murid yang seharusnya menerimanya. Menurut jaksa, kerugian negara dari pengadaan Chromebook sebesar 1,5 triliun rupiah, ditambah CDM yang dianggap tidak diperlukan senilai 621 miliar rupiah. Totalnya lebih dari 2,1 triliun rupiah. Pada Mei 2025, Kejaksaan Agung membuka penyelidikan resmi. Nadiem diperiksa sebagai saksi 2 kali, 23 Juni dan 15 Juli 2025. Pemeriksaan ketiga 4 September 2025 berakhir berbeda. Ia ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa meyakini ada konflik kepentingan. Google berinvestasi di perusahaan Nadiem, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB, induk Gojek. Pengadaan Chromebook diduga bukan hanya untuk kepentingan pendidikan, tapi juga mendorong investasi Google ke ekosistem bisnisnya. 13 Mei 2026, Rabu pagi, Nadiem di kursi terdakwa. Jaksa Roy Riyadi berdiri dan membacakan menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, uang pengganti total 5,68 triliun rupiah. Apabila tidak dapat membayar diganti dengan pidana 9 tahun penjara. 18 ditambah 9, 27 tahun. Nadiem menggeleng pelan, menghela nafas. Usai sidang, suaranya bergetar. Ini hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya, katanya. Ia mempertanyakan logika angkanya. Mereka tahu saya tidak punya uang itu, jadi kenapa itu dilemparkan kepada saya? Dan ia bertanya retoris kepada semua orang, kenapa tuntutan saya lebih besar dari pembunuh dan teroris? Di luar gedung, seorang pengemudi ojek online yang hadir di setiap sidang untuk mendukung Nadiem berdiri menunggu. Ketika Nadiem melihatnya, pertahanannya runtuh. Ia menangis, merangkul pengemudi itu erat-erat. Laki-laki yang pernah membangun imperium untuk para tukang ojek kini mendapat pelukan dari salah satu dari mereka. Dua keputusan, dua arah. Seluruh hidup Nadiem Makarim adalah rangkaian keputusan, dan ada dua yang paling menentukan. Keputusan pertama, 2010, ketika pintu karir bergengsi terbuka lebar, ia memilih garasi di Jalan Kerinci dan 20 tukang ojek. Keputusan yang disebut gila, yang mengubah peta transportasi Indonesia. Keputusan kedua, 2020, ketika ia memegang kekuasaan besar sebagai Menteri Pendidikan. Ia memilih melanjutkan pengadaan Chromebook meski sinyal peringatan sudah ada, meski pengalaman buruk 2019 sudah tercatat. Keputusan pertama lahir dari pengamatan mendalam, dari percakapan jujur di pinggir jalan. Sedangkan keputusan kedua, menurut jaksa, lahir secara terburu-buru dari tekanan pandemi dan dari hubungan bisnis yang seharusnya dijaga jaraknya. Ironi yang paling menyakitkan, kekayaan Nadiem senilai 4,87 triliun yang dibangunnya selama bertahun-tahun dari Gojek, kini justru dijadikan jaksa sebagai bukti bahwa hartanya tidak seimbang dengan penghasilan sahnya sebagai menteri. Kejayaan yang ia raih sebagai pengusaha berputar menjadi alat dakwah saat ia menjadi pejabat negara. Pada 17 Mei 2021,
Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi GoTo Group. Aplikasi Gojek diunduh lebih dari 190 juta kali. Kontribusinya pada ekonomi Indonesia mencapai 55 triliun rupiah. Warisan itu tidak bisa dihapus oleh apapun yang terjadi di ruang pengadilan. Apakah Nadiem bersalah? Itu bukan keputusan kita, itu keputusan majelis hakim. Pelajaran hidup. Sebelum kita tutup, izinkan saya berdiri sebentar bersama kalian. Karena kisah ini bukan sekedar tentang startup dan valuasi, bukan sekedar tentang tuntutan dan pengadilan. Ini tentang keputusan dan konsekuensinya. Yang pertama, masalah nyata melahirkan solusi nyata. Gojek tidak lahir dari ruang rapat mewah. Ia lahir dari obrolan jujur dengan tukang ojek di pinggir jalan. Yang kedua, ketika kamu menjadi pejabat publik, standarnya berubah total. Di dunia bisnis, hubungan strategis dengan mitra adalah hal biasa. Tapi ketika kamu mengelola uang rakyat, setiap konsekuensi bisnis harus benar-benar dipisahkan. Inovator swasta dan pelayan publik adalah dua peran yang berbeda aturan mainnya. Yang ketiga, kecepatan tanpa hati-hati bisa menjadi bencana. Pandemi menciptakan tekanan luar biasa untuk bertindak cepat, dan Nadiem dengan insting startup founder yang terbiasa bergerak cepat memilih kecepatan. Tapi kecepatan tanpa verifikasi yang cukup bisa mengubah niat baik menjadi kerugian besar. Dan yang terakhir, manusia bukan hanya satu warna. Nadiem membuat keputusan luar biasa yang membangun Gojek. Ia juga, menurut jaksa, membuat keputusan yang menjeratnya sendiri. Kita semua adalah campuran dari pilihan terbaik dan terburuk kita. Yang menentukan siapa kita bukan hanya puncak yang pernah kita capai, tetapi juga bagaimana kita menghadapi konsekuensi dari pilihan yang salah. Setiap pagi jutaan orang membuka aplikasi hijau di ponsel mereka dan menekan pesan. Mereka tidak memikirkan garasi kecil di Jalan Kerinci, tidak memikirkan 20 tukang ojek yang pertama kali percaya, tidak memikirkan malam-malam panjang di mana seseorang anak muda lulusan Harvard duduk sendirian mempertanyakan pilihannya. Mereka hanya tahu dalam hitungan menit seseorang berjaket hijau akan datang menjemput. Kisah Nadiem Anwar Makarim belum selesai. Ia pernah melihat masalah yang orang lain abaikan. Ia pernah membuat keputusan yang orang lain menyebutnya gila. Dan ia pernah setidaknya sekali mengubah cara sebuah bangsa bergerak. Apakah kamu punya masalah di sekitarmu yang orang lain abaikan? Apakah ada keputusan yang kamu tunda karena takut dianggap gila? Mungkin itulah keputusan yang terpenting dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini menyentuhmu, bagikan kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.